Baik hadirin yang kami hormati, tibalah acara inti Parenting Day dengan tema Kenali Bakat Genetiknya, Mengasuh Sesuai Fitrahnya bersama Ayah Edi Darmoyo. Siapakah Ayah Edi Darmoyo? Beliau adalah The Master Trainer Perubahan Hidup, Psikogenetik Coach, Sang Pengembang Potensi, Certified Trainer of Teaching, Parenting, Business and Profession Stephen Institute Jakarta, Owner OTC Corporation, Owner Talent and Potential Center. Ayah Edi Darmoyo adalah seorang owner sekaligus trainer program perubahan hidup Umat Terbaik Hidup Berkah atau UTHB. Dengan meledakkan potensi iman setiap muslim, beliau mulai karir dari seorang sales menjadi direktur, memiliki pengalaman merancang, membuat perusahaan, menguasai keahlian di bidang business and personal coaching, leadership, public speaking, and spiritual motivation. Ayah Edi juga telah menulis beberapa buku, dan selain itu, beliau juga telah mengembangkan sebuah formula pengembangan potensi yang diberi nama psikogenetik. Baik, langsung saja mari kita sambut pemateri kita hari ini, Ayah Edi Darmoyo. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ayah Edi Darmoyo. Kepada Ayah Edi Darmoyo kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kurniawan, Pak Andi ya, yang hari ini mewakili Pak Haryadi. Salam untuk Pak Haryadi ya. Di parenting yang lalu saya bertemu dengan beliau. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pengurus yayasan, ibu-ibu guru yang hari ini cerah dan bahagia. Hari ini saya merasa senang bisa bertemu dengan panjenengan semua. Mudah-mudahan kita semua senantiasa bersyukur kehadirat Allah karena kesehatan kita. Betul nggih? Tadi pagi kita bangun dan tidak ada selang-selang menempel di tubuh kita. Tidak ada suara-suara mesin yang mendukung, mungkin mensupport jantung atau nafas kita. Berarti Allah masih memberikan karunia kesehatan yang nilainya sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Bisa jadi kalau kita sakit sehari kita harus mengeluarkan 3 sampai 5 juta dengan alat-alat itu. Tapi hari ini Allah memberikan kita kesehatan dan itu harus senantiasa kita syukuri. Alhamdulillah. Salam dan salawat mudah-mudahan terlimpah bagi junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang telah mengenalkan kita akan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di luar sana banyak orang meneliti alam semesta 20 tahun, 30 tahun hidup hanya untuk meneliti planet, langit, bumi, matahari. Tapi dia tidak pernah bertemu dan mengenal dengan Allah. Mereka hanya mengenal ada sosok yang cerdas, sosok yang jenius, tetapi tidak mengenal siapa dia. Tapi dengan Rasulullah, dengan ajarannya kita bisa mengenal dengan baik bahwa itu semua, itu dia, sosok yang maha besar itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam semesta. Termasuk hari ini Allah lah yang telah memberikan kita kehidupan, mempertemukan kita dengan pasangan-pasangan kita, betul? Hingga akhirnya lahirlah buah hati kita, permata hati kita. Dialah yang telah menyiapkan semuanya. Termasuk Allah lah yang sudah merencanakan seberapa besar kehebatan anak-anak kita. Sebagian akan meniru ayahnya dari sikap sifat anak kita, sebagian meniru ibunya, dan sebagian yang lain Allah punya rahasia, punya rencana kepada anak ini. Jadi kalau Anda heran sama anak-anaknya, anak pertama misalnya, ini koyok bapaknya, jelas, berarti memang ini mirip sama bapaknya. Bisa jadi begitu. Atau ini mirip ibunya. Memang secara fitrah, memang ada pewarisan genetik, yaitu fisik ayah dan fisik ibu itu masuk atau berpadu dalam diri anak. Jadi kalau secara biologi, tubuh manusia itu terdiri dari 46 pasang kromosom. 23 dari ayah, 23 dari ibu. Masya Allah, ini keadilan Allah. Tujuannya adalah
Allah ingin mendidik setiap anak bahwa dalam dirinya itu mengalir darah orang tuanya. Sehingga birrul walidain harus selalu ada. Maka kenapa saat ayah dan bunda mati tapi pahala bisa mengalir? Karena ada genetik, ada kromosom kita yang sudah mati hidup pada diri anak-anak kita. Maka kadang-kadang kita melihat anak pertama hidungnya mirip bapak, pipinya mirip ibu, pinternya seperti ibu, bodohnya koyok. Ada kombinasi. Ya, maka ada seorang laki-laki yang pendek jelek tapi cerdas. Untuk memperbaiki keturunan, dia cari wanita yang cantik, bodoh pun tidak apa-apa. Begitu lahir, elek terus bodoh. Artinya ini sebuah rahasia. Maka ibu bapak sekalian, Imam Syafi'i, guru kita, menulis dalam sebuah kitab bahwa tugas pertama manusia ketika hidup adalah ma'rifatullah, mengenal Allah, ta'aruf ilallah. Siapa itu Allah? Allah itu bisa apa sih? Oh, ternyata Allah itu menciptakan kita sehingga kita menghormati Allah. Apa sih yang diharapkan Allah di bulan Ramadan? Kita mengenal Allah melalui ajaran Islam, akhirnya kita tahu harapan Allah seperti apa. Dengan mengenal Allah, kita jadi tahu bagaimana bersikap dalam kehidupan ini agar Allah ridho. Betul dia? Bagaimana caranya kita husnul khotimah? Betul? Dengan mengenal Allah kita jadi tahu supaya kita mendekat dan Allah akhirnya sayang sama kita. Sama dengan Pak, dulu waktu mencari pasangan kan kita harus mengenal dulu tuh pasangan kita. Betul nggih? Sebelum memutuskan aku milih bojo sing endi, betul. Pertama kita harus kenal. Pastikan yang pertama apanya? Jenis kelaminnya harus beda. Loh, ini jelas harus dipastikan. Ini wedok tenan apa lanang tenan. Karena kemarin ada berita di Probolinggo itu baru menikah 3 bulan baru tahu ternyata suaminya itu perempuan. Loh kan, ojo gumunan Bu. Ini sekarang ini ternyata banyak alat yang bisa menipu manusia. Hati-hati. Jebule karet kabeh, plastik kabeh. Itu kan benar ini. Masya Allah. Ini akhirnya terbongkar dan masuk penjara kan, yang menipu itu. Ya. Karena tidak kenal, maka kita tidak bisa akhirnya membangun kebersamaan. Sekarang pertanyaannya adalah, apa jadinya kalau kita tidak saling mengenal pasangan kita? Iya Pak. Kalau saling mengenal, maka sakinah mawaddah warahmah itu mudah dibangun Bu. Simple, ada rencana apa, komunikasi itu menjadi mudah klik. Saya punya teman di Semarang, di Banyumanik, itu saya datang ke rumahnya, saya ditanya, kowe meh ngombe opo? Kopi opo teh? Kopi. Langsung teman saya begini, istrinya keluar bawa kopi. Otomatis, itu bahasa kode. Loh Mas, kalau saya pengen teh bagaimana? Gampang, tinggal singshot. Yang keluar teh. Masya Allah. Karena saling mengenal. Coba kalau Anda nggak mengenal, itu komunikasinya kadang-kadang menghabiskan energi. Susah, aku kurang mudeng kalau bojoku. Ada nggak seperti itu? Gitu Bu, pernah nggak ajak aku kurang mudeng kalau bojoku? Nesunan terus, betul? Nah yang mantuk itu pengalaman ya. Gak paham istrinya, bojoku kejan cerewet pol. Ada Pak? Ada suami yang sering mengeluh, bojoku ki kurang mudeng padahal anaknya 5. Sudah 5 tapi tetap gak mudeng. Ini akan menimbulkan problem yang luar biasa sampai akhir. Termasuk dengan anak-anak kita. Coba bayangin kalau Anda semakin lama anak bertambah usia tapi kita gak paham. Jadi maksudnya anakku piye tuh gitu. Janjane hobine ku apa to? Hebatnya di mana sih? Terus cara ngomongnya piye? Sok sekolahin ning ndi? Terus profesinya besok gimana? Nah, hari ini saya hadir di sini ingin berbagi, ingin sharing pengalaman karena memang saya ini seorang konsultan pengembangan potensi. Karena fakta di lapangan saya menemukan fakta bahwa banyak orang tua yang justru menjadi faktor penghambat potensi anak-anaknya.
Kenapa? Karena mereka tidak paham anakku seperti apa. Nah, maka mudah-mudahan kita bisa sharing, bisa belajar bareng. Dan di sini kayaknya ada beberapa yang sudah, siapa yang sudah pernah bertemu saya? Oh, sudah pernah bertemu. Di mana aja? Oh, PAUD. Kalau sampingnya? Oh, yang pertama. Semoga nggak bosen ya. Oke. Ada yang sudah pernah putrinya atau putranya tes Stephen di sini? Ada yang pernah? Tes genetik belum pernah ya? Oke. Apa yang saya sampaikan ini sebagai pengantar tentang teknologi yang saya yang saya tekuni ya, yaitu tentang Stephen yang nanti akan saya jelaskan secara ringkas. Tetapi hari ini saya ingin sampaikan bahwa di era teknologi ini kita sekarang harus siap menghadapi fakta bahwa banyak rahasia akan terbongkar dengan sangat cepat. Anda masuk di laboratorium untuk tes darah misalnya. Kemudian muncul hasil tesnya. Ada kode-kode, angka-angka keluar. Bisa baca enggak? Tidak bisa. Begitu ada dokter, jangan akhirnya dikasih tahu, Bu, mulai sekarang jangan minum ini, gulanya dikurangi. Oh, akhirnya kita bisa mengetahui kondisi kita dan akhirnya bisa merubah kebiasaan kita. Sama dengan anak. Melalui tes yang saya kuasai, kita jadi tahu anak kita ternyata begini. Dia itu kehebatannya pada otot, kehebatannya pada melihat, cara belajarnya melihat. Mulai diomongnya pakai teori tidak bisa masuk, dia harus praktek langsung ditunjukkan. Ini ada anak seperti itu. Ada anak yang sangat pemikir, dia harus logika, harus masuk, ngomongnya kudu pinter, dilalah ibunya bodoh, ini berat. Maka ibunya harus belajar, wah boleh anakku pinter, lah aku kok bodoh. Nah ini ada caranya nanti, kita jadi tahu. Nah nanti kita akan belajar bersama. Ada anak-anak yang kreatif, gambarnya ini unik-unik, udah mudeng aku gambarnya apa. Ini anak kreatif, imajinasinya luar biasa. Nah, maka jenengan jangan sampai menjadi orang tua yang justru menghambat potensi anak. Kenapa? Karena kita ini mengasuh berdasarkan kebiasaan, betul ya? Wah biasanya ngene kok. Betul enggak? Aku bisa dikenakke, aku tulis saiki anaknya dikenakke, ternyata anak kita berbeda dengan diri kita. Saya punya anak 4. Semuanya kecerdasannya berbeda-beda. Nah, nanti kita akan membahas step by step. Sebelum saya mulai, saya ingin menyampaikan bahwa tolong kalau saya menyapa halo, tolong dijawab dengan labaik. Labaik adalah jawaban orang yang merindukan datang ke Baitullah. Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Walaupun sekarang kita enggak jadi pada pelaksanaan haji ya, tapi mudah-mudahan hati kita sebagai seorang muslim masih merindukan datang ke Baitullah. Amin ya. Halo. Baik. Kalau saya menyapa halo dijawab labaik. Kalau saya menyapa hai dijawab amin. Hai. Halo hai. Oke. Saya doakan mudah-mudahan kita diberi kesempatan Allah datang ke Baitullah. Amin. Insyaallah. Oke, kita akan bicara tentang genetic parenting ya. Intinya genetic parenting itu pola asuh yang memahami unsur bawaan anak. Anakku tuh ternyata potensinya apa sih? Sifat bawaannya apa? Dan ini benar-benar murni dari Allah. Dan bisa jadi anak dan orang tua itu sangat berbeda. Bu, siapa yang pernah merasa, aku karo anakku beda yo, ada enggak? Nah, itu manusia, seorang ibu, seorang ayah, itu sebenarnya sudah mampu melihat itu. Cuma belum bisa merumuskan, terus aku kudu piye, begitu. Nah, saya fokus di parenting yang membekali orang tua dengan pengetahuan untuk lebih mengenal anaknya dengan detail. Harapan kami, guru pun bisa mengenali potensi siswa-siswanya. Kira-kira penting enggak nih? Sehingga tidak ada lagi anak yang dimarahi guru. Yang terjadi adalah guru memahami potensi anak, sehingga anak tidak dipaksa.
Andai pun anak dipaksa, itu dipaksa dengan cara yang anak itu benar-benar suka dipaksa dengan cara itu. Misalnya, anak ini suka dipaksa dengan hadiah, ya dipaksa dengan hadiah. Sehingga dia senang sekali, dipaksa dengan cara yang menyenangkan. Masya Allah. Saya bahkan banyak memberi tips orang tua bagaimana merubah sikap anak, tapi anak tidak merasa dipaksa. Dia ditunjukkan sebuah kegiatan baru, dia disadarkan, dia diarahkan dreamnya, mimpinya. Nah nanti ada tips-tipsnya ini. Nanti siang jam 1 kami membuka layanan tes Stephen di tempat ini. Sekaligus saya jelaskan hasilnya sampai jam 3 sore. Ini bisa dilakukan untuk anak-anak usia 3 tahun sampai dewasa. Ya. Waktu tesnya hanya 2 menit, hasilnya 10 menit langsung diproses. Asal koneksinya bagus. Ini bagus ya? Alhamdulillah ya, alhamdulillah bagus. Apalagi sekarang ini Bu, kita menghadapi anak-anak yang disebut sebagai anaknya handphone atau connected generation. Anak yang selalu, generasi yang selalu terkoneksi dengan internet, betul ya? Mereka akan lebih senang melihat sesuatu di luar dirinya dibandingkan sesuatu di dalam dirinya. Waktunya habis melihat handphone, melihat TV. Begitu dia remaja, dia bingung, aku kudu ngopo. Ya, dan ini kok dibiarkan terus, potensi otaknya semakin melemah karena radiasi yang luar biasa. Kemarin di Instagram itu ada viral seorang anak kelas 4 SD, matanya tuh tiba-tiba juling, tidak bisa digerakkan, juling. Karena main game terlalu fokus ya, terus tiba-tiba sarafnya rusak, matanya tuh nengah semua, tidak bisa lirik-lirik, tidak bisa. Ya, kata dokter ini tidak bisa disembuhkan. Penyebabnya apa? Orang tua menyerah dengan perilaku anak yang seperti ini. Ketika nanti SMP, SMA, anak bingung dengan dirinya. Aku ini punya kehebatan apa ya? Karena yang dia pelajari main game terus. Dia tidak pernah memainkan dirinya, tidak pernah memainkan kehebatannya, tidak mengenal aku itu hebatnya di mana. Sehingga dia merasa tidak punya apa-apa, tidak punya kemampuan apa-apa. Terlebih di rumah dimarahi terus sama bapak ibunya, dia semakin minder. Saya banyak menangani anak-anak SMA, kelas 2 SMA, mau kelas 3, itu masih bingung, aku besok besar mau jadi apa? Aku bingung Pak Edi, aku nggak tahu, aku bingung, aku pusing, milih fakultas kebingungan akhirnya. Halo? Telat ini, harus semangat, responsif, halo? Gitu ya. Kok telat tadi, apakah Anda sedang lapar gitu ya? Oh sedang fokus, luar biasa. Wah luar biasa, ini fokus ya. Baik. Mari Bapak sekalian, ini fenomena yang tidak bisa dihindari. Kita mencegah anak untuk tidak pegang HP itu berlawanan dengan dunia modern yang akan berkembang. Lebih baik kita berikan, tapi itu sebagai alat untuk mengendalikan anak. Boleh main, tapi sekian waktunya, ada jam. Boleh main, tapi di ruang tengah, tidak boleh dibawa masuk ke kamar. Boleh main, tapi harus setoran surat dulu. Ada ada syaratnya. Kendalikan, ya, Andalah yang punya. Anak saya pegangi HP 3 ya. Tapi syaratnya apa? HP ini milik bapak. Akadnya harus jelas. Dia milih, beli, tapi ini akadnya punya bapak. Dan di rumah ada peraturan, begitu mereka melanggar peraturan, HP semua disita, dikumpulkan. Kenapa? Karena milik saya. Dia melanggar aturan. Anaknya marah, gedruk-gedruk, kadang ngambek. Saya bilang, kamu tidak boleh ngambek, diajari sopan santun. Setiap pelanggaran pasti ada konsekuensinya. Contoh nggak pakai helm, ya kan? Diapain? Ditilang, kita harus ke pengadilan, ke sidang, harus bayar. Mereka diajari bahwa setiap pelanggaran ada konsekuensinya, ada sanksinya, ada hukumannya. Sehingga anak-anak dilatih bertanggung jawab atas kesalahannya. Halo? Saya banyak bertemu dengan keluarga yang sejak kecil anak berbuat melanggar tidak pernah dihukum. Sejak kecil. Ambil uangnya ibu 2 juta dibiarin, ora apa-apa.
Ya, apapun dia nggak pernah sholat, wes ora popo. Ya, sampai sekarang saya masih menangani keluarga ini. Apa jadinya? Dia melakukan pelanggaran apapun, ora popo. Dimarahi wes ora tedas. Anak ini kemudian hamil sebelum menikah. Anda tahu? Ini fakta. Saya sedang menangani keluarga ini. Dan anak perempuan ini walaupun sudah punya suami, dia kalau ngonek ke ibune asu celeng. Keluarga muslim, hajah haji. Tapi karena proses pembiaran yang tidak ada sanksi, tidak ada nasihat, dan tidak dipahami potensinya apa, anak ini dibiarkan kemana-mana. Halo. Maka yuk hari ini Bapak sekalian, penjenengan berada di sekolah yang hebat. Yuk kita bersama belajar bareng-bareng. Siap ya? Insya Allah, mudah-mudahan anak kita anak yang soleh-solehah. Iya. Tapi kitalah yang harus membentuk mereka. Nah, jangan sampai seperti ini, ya. Ini contoh yang tidak baik. Jangan ditiru. Ketoknya bareng-bareng tapi semua pegang HP. Ya, ini jangan ditiru. Ini foto saya dan keluarga, ya, jangan ditiru. Saya cuma acting. Ya. Anak saya 4, yang pertama sudah wisuda dari ekonomi Undip. Anak yang kedua perempuan, yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan. Yang perempuan ini semester 6 di psikologi Undip. Yang ketiga pengen jadi penghafal Quran, ini baru SMP lulus dari Darul Quran bersama Yusuf Mansur. Ini mau pindah di Magelang. Dan yang keempat baru kelas 3 SD mau naik kelas 4. Ini kami kalau kumpul nggak seperti ini saya. Kalau kumpul sebelum makan kami punya tradisi yaitu melakukan waffle. Pak. Apa itu waffle? Waffle itu bergantian ngomong. Apa yang diomongkan? Perasaan hari ini pertama. Yang kedua, apa yang disyukuri hari ini. Yang ketiga, ucapan terima kasih kepada anggota keluarga yang lain. Yang keempat, minta maaf kepada yang lain jika ada kesalahan. Kemudian yang kelima, doa untuk ayah, bunda dan sebagainya, untuk adik-adik, untuk kakak, adik. Jadi Bu, sebelum makan gantian saya yang mengawali. Contoh begini, ini waffle. Waffle itu cara membangun komunikasi agar dalam diri anak, dalam keluarga terbangun komunikasi dua arah. Dan mereka akhirnya mudah membangun komunikasi kepada ayah bundanya dengan baik dan tidak ada yang menutup diri. Ini harus dibangun sejak kecil. Saya memulai dengan begini, alhamdulillah perasaan Bapak hari ini senang banget ketemu kalian, apalagi kalian ini sehat-sehat semua. Bapak bersyukur, alhamdulillah tadi ketemu tamu dan tamunya ngejak bisnis sama Bapak. Mudah-mudahan ini jadi rezeki Bapak, ya alhamdulillah. Dan sekarang Bapak merasa sehat, walafiat, tidak ada keluhan apapun. Dan bersyukur melihat kalian juga sehat. Terima kasih kepada kemarin yang sudah membantu Ibu buat Karangasem ya. Kemarin Ibu menjamu Masjid As-Salam, kita kirim untuk takmir Karangasem. Yang sudah membantu Ibu, Bapak berterima kasih banget yang sudah membantu. Siapa yang bantu? Aku juga loh, nah gitu. Kemudian Bapak minta maaf jika selama ini Bapak marah, mungkin ada sesuatu yang belum Bapak bisa penuhi pada kalian, tolong Bapak dimaafkan ya. Harapan Bapak doa kalian, semoga hajat kalian semua terpenuhi, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak yang paling kecil, aku. Perasaanku hari ini senang, aku bisa makan, aku bisa minum, tidak apa-apa. Yang diomongkan yang sederhana. Terus terima kasih buat Mas Iqbal yang sudah bantu aku, terima kasih buat Mbak Faya yang sudah bantu aku, terima kasih buat. Nah. Terus mereka mendoakan. Dan ini biasa kita lakukan, biasanya seminggu 2 kali, kalau di tempat makan, di rumah makan, kalau di rumah setelah subuh kami dari masjid, baru kami kumpul dulu, setelah itu baca Quran. Yang terjadi adalah kebersamaan yang luar biasa. Ini perlu dilatih. Nah ini salah satu teknik, salah satu cara. Pak Wawan tahu ilmunya. Ya. Nah ini 80% remaja mengalami krisis identitas, dia bingung, maka jangan sampai ini dibiarkan. Kalau panjenengan pun merasa bingung dan kewalahan mengatasi anak, tadi Mas Andi ya, Mas Andi,
merasa bingung, anak kok mulai ngeyel. Jangan, ini anak kita tuh sekarang cerdas-cerdas, dia tuh belajar ke Mbah Google. Nggak bisa, kita ngomong keliru, bapak salah. Gitu. Wah bapakku rak cerdas berarti gitu kan. Wah bapak ketinggalan zaman. Wah ampun. Ini kita harus ngikuti perkembangan zaman. Ya, memang dalam hal tertentu kalau saya buka Google, buka Instagram, saya minta tolong anak-anak saya. Mereka lebih cerdas ternyata. Saya ketinggalan. Tetapi jangan sampai lupa bahwa kita itu harus tegas membawa prinsip, ya, mengenalkan prinsip. Dalam tradisi Islam, kita perlu mencontoh pada 3 keluarga dalam pengasuhan anak itu. Yang pertama adalah yang perlu dijadikan contoh adalah keluarga Ibrahim, yang punya anak yang sangat taat pada ayahnya, sangat taat pada Allah, yaitu siapa? Ismail. Masya Allah. Itu keluarga ideal seperti itu. Bapaknya taat, ibunya taat, anaknya juga taat sama orang tua dan sama Allah. Luar biasa. Yang kedua keluarga Yakub. Anaknya banyak intrik. Mereka tuh banyak persoalan. Ya, maka muncullah anak yang bisa menyatukan mereka yaitu Yusuf alaihissalam. Yakub itu sabarnya luar biasa. Lalu model yang ketiga adalah Nuh, nabi yang anaknya itu kemudian ingkar, mengikuti ibunya, memilih kafir sehingga diazab oleh Allah. Nah, maka kita ini harus belajar agar paling tidak idealnya seperti Ibrahim, atau kalau paling tidak yang punya kesabaran seperti Yakub. Kalaupun kita gagal, ya Allah kita harus ridho. Seperti Nuh. Cuma masalahnya jangan berpikir gagal dulu. Hari ini kita harus berusaha semaksimal mungkin, belajar semaksimal mungkin untuk mengawal anak. Apalagi pengaruh lingkungan itu punya peran 80% terhadap pembentukan kepribadian anak. Ya. Nah ini adalah krisis emosi dan potensi, dan karena orang tua itu biasanya tidak mudeng dengan potensi anak, akhirnya yang muncul mudah emosi. Saiki senenge gambar terus, ada ya? Itu kan mau corak gelem gambar terus. Sing diseneni gambare, padahal itu yang disukai anak. Oke, coba kalau Anda punya anak yang suka menggambar dan dia tidak suka menulis, contoh, apakah Anda akan membenci yang disukainya atau mencoba ikut menyukai yang disukainya kemudian membujuk dia untuk mulai menulis? Yang betul yang mana? Kebanyakan kita adalah kowe ojo gambari disuwek-suwek. Ayo diwaca iki. Anak itu punya hati. Betul ya? Harusnya strateginya adalah Anda harus tunjukkan perasaan senang kepada yang disukai anak, kemudian pelan-pelan bangun komunikasi, baru arahkan dia pelan-pelan untuk suka membaca. Atau ajari dia menulis di apa yang dia gambar. Halo? Kebanyakan ibu-ibu kan enggak emosi sih. Kowe gak gelem iki kenapa senenge gambar terus? Disuwek-suwek. Ya. Ini hati-hati. Kalau kita mengetahui anak kita punya kesukaan tertentu, maka jadikan itu sebagai sarana untuk membangun bonding, membangun kedekatan kita kepada anak kita. Baru setelah dia merasa dekat, dia akan mencoba untuk mengikuti apa yang kita harapkan. Ya. Maka ada sebuah peribahasa, jadilah teman bagi anakmu, maka engkau akan menjadi guru bagi mereka. Jadi harus jadi teman dulu Pak, supaya bisa mengarahkan mereka. Jadi sahabat, jadi dekat, jadi mengenal. Anak itu akrab sama kita. Halo. Nah maka ini ada tekniknya. Pak Edi, bagaimana cara memperbaikinya? Nanti kita akan bahas ya. Ini fitrah anak itu luar biasa. Dan penjaga fitrah itu adalah orang tua. Ya, maka Rasulullah bersabda, "Mamin maulidin yuladul ala fitrah." Bahwa sesungguhnya anak dilahirkan memiliki sebuah fitrah, potensi yang sudah disiapkan Allah. Yang namanya potensi itu siap di-on-kan. Yang namanya potensi itu, program itu siap diberi password,
maka passwordnya harus tepat. Dia akan berkembang sesuai dengan lingkungannya, sesuai dengan cara kita mendidiknya. Dia akan bisa menjadi Yahudi. Apa itu Yahudi? Pintar tapi berani melawan hukum-hukum Allah. Ya. Pintar tapi berani melanggar aturan-aturan manusia. Maka muncullah para koruptor. Koruptor itu adalah perilaku para Yahudi. Dia pintar, cerdas, punya posisi, tapi berani mengambil haknya orang lain. Itu prinsip menjadi orang Yahudi. Atau orang tuanya menjadikan mereka Nasrani. Sikapnya lemah lembut, tetapi hatinya musyrik, tidak bisa bertauhid kepada Allah. Banyak orang seperti hari ini, seperti itu sekarang ini. Dia kelihatannya ramah, kelihatannya santun, tapi ternyata lebih percaya paranormal dibandingkan para ulama. Betul ya? Bahkan para pejabat-pejabat sekarang ini akan mencari paranormal dan mereka akan rela memusuhi para ulama. Ini ciri-ciri dia Nasrani. Kelihatannya ramah kepada rakyat, tapi sebenarnya hatinya musyrik. Hatinya munafik. Siapa yang bersalah? Orang tuanya, kata hadis ini. Kita. Kalau enggak sungguh-sungguh. Atau seperti Majusi. Majusi itu orang Persia, penyembah api. Yang laki-laki badannya tegap, yang perempuan cantik-cantik jelita. Tetapi mereka penyembah api. Artinya kalau sudah marah, berkobar-kobar, emosinya berkobar-kobar, tidak bisa mengendalikan diri. Tidak bisa diminta istighfar, dia pemburu hawa nafsu. Kalau sudah marah itu enggak ketulungan. Dan ketika anak kita menjadi seperti itu, kata Nabi, ini kesalahan orang tuanya. Maka menjadi orang tua itu Masya Allah, ini sebuah proses belajar yang harus kita persiapkan dengan sebaik-baiknya, ya Bunda. Maka ini hanya bisa dihadapi kalau orang tuanya punya kesadaran. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Prinsipnya kita harus menjelaskan kepada anak-anak jalan menuju surga dan jangan sampai mereka masuk ke jalan menuju neraka. Maka salah satu doa saya kalau pas bareng anak-anak adalah mudah-mudahan kita ini menjadi keluarga ahlu surga. Doakan Bapak masuk surga, Ibu masuk surga, Mas Iqbal masuk surga, Mbak Yaya masuk surga. Mereka mengamini semua. Amin, amin. Adik Yaya masuk surga, adik Tata masuk surga, adik Naufal masuk surga. Kita besok minta sama Allah berkumpul dalam surga. Anak saya paling kecil saya tanya, kamu mau enggak kakakmu masuk neraka? Jangan, aku enggak mau, harus masuk surga. Maka kalau diajak ke masjid, ayo biar masuk surga bareng-bareng. Ayo masuk, berangkat bareng. Ini dimulai dari kecil. Halo. Maka lingkungan yang mengajari anak kita untuk mau ibadah seperti di sini itu sangat dibutuhkan. Itu membantu kita, paling tidak meringankan beban kita. Nah, yang kedua adalah firman ini surat Al-Furqan bahwa tidak cukup hanya ke sana loh masuk surga. Tidak cukup, tapi orang tua harus kompak. Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami pasangan kami yang saling menyejukkan. Pasangan yang saling menyejukkan itu doa ini. Baru kemudian anak-anak yang menyejukkan hati. Maka dengan syarat itu akan lahirlah waj'alna lil muttaqina imama. Lahirlah generasi pemimpin yang bertakwa dan diakui oleh orang-orang bertakwa. Jadi pasangan itu harus kompak. Pasangan itu harus seia sekata. Problemnya adalah sering ada seminar parenting yang ikut pasti hanya ibu-ibu. Ini kan dibatasi ya, betul ya? Kalau ikut semua full. Nah, maka kalau ibu sekarang hadir nanti harusnya tanya harus berbagi sama ayah sama bapak. Ini kalau bapak yang hadir luar biasa. Nanti harus sharing sama istrinya, Masya Allah. Tetapi ada sebuah riset Pak di Kairo tentang Al-Quran. Ya, bahwa ternyata omongan ayah itu lebih kuat menghujam ke jiwa anak dibandingkan omongan ibu.
ya, maka ayah itu harus sebenarnya banyak berbicara, banyak menasehati putra-putrinya, ini penting ayah. Sedangkan ibu yang memang sukanya ngomong, sukanya ceriwis, itu mengulang-ulang pesan ayah. Bapak yang jarang banyak ngomong itu harus ngomong hal-hal yang penting-penting. Ya, ini penting sekali pembagian tugas ya. Ini saya baru aja 3 hari dari Jakarta dan Bandung, baru tadi malam pulang jam 12. PR saya untuk mendidik anak saya banyak dari istri saya. Ini anak pertama begini, anak kedua begini, anak ketiga begini. Dia wadul ke saya. Ketika istri wadul ke saya acungi jempol. Berarti dia telah menjalankan tugas dengan baik, mengamati anak-anaknya, dan berarti dia membutuhkan bantuan saya untuk ikut masuk memperhatikan anak, memperbaiki anak. Cuma karena saya masih sibuk, nggak sempat. Tapi berarti saya harus menyempatkan diri. Maka nanti hari ini saya nginep di Paraan, di Gondosuli, Pak, karena istri saya orang Gondosuli. Iya, Gondosuli di Paraan. Dan besok saya ada acara di sini di Temanggung. Saya memiliki anak didik yang pengen menjadi trainer, yaitu di Akademi Trainer Muda. Saya akan bertemu dengan mereka. Nah, nanti malam beberapa anak kumpul di Temanggung. Nah, saya akan menyampaikan pesan-pesan agar perilaku buruk yang kemarin dilihat sang ibu tidak terulang lagi. Jadi ini PR Bu Guru, jadi sama, kita punya PR juga sama, melaporkan perilakunya apa, terus diperbaiki. Cuma memang yang efektif memperbaiki adalah orang tuanya memang sebenarnya. Ya jangan sampai guru di sekolah memperbaiki, di rumah dihancurkan lagi. Atau kebalikannya, guru tidak paham tentang anak, anak ditata di rumah, di sekolah dirusak sama gurunya. Apakah ada Pak? Ada. Guru yang tidak paham. Contoh anak saya ketika kelas 2 SD, saya tahu dari teman-temannya, dia tuh bisa membuat pesawat pakai kertas yang kalau dilemparkan terbangnya paling tinggi dibandingkan teman-temannya. Yang lain sudah jatuh ke bumi, dia belum. Tepuk tangan semua. Akhirnya dia mengajari teman-temannya. Saking senangnya, waktu guru mengajar, dia tidak tahan untuk menerbangkan ini apa? Pesawatnya. Digoda teman-temannya, ayo bal. Akhirnya dia menerbangkan pesawatnya itu, terbang betul, kena kepala gurunya. Ini sang guru. Langsung dia balik, kemudian lihat pesawat ini, punya siapa? Anak saya ngacung. Langsung dipanggil dan disobek-sobek di depannya. Kamu ini gimana gak sopan? Sejak itu anak saya tidak pernah lagi mau membuat pesawat terbang. Kenapa? Sikap guru yang menghancurkan potensinya. Seharusnya saya sebagai orang tua berhak untuk protes kepada guru. Hai guru sini, kemarin anak saya bisa membuat pesawat terbang, sekarang tolong kembalikan potensi itu. Ayo sekarang, bisa enggak? Saya tersinggung, saya didolimi saya sebagai orang tuanya. Potensi anak saya menjadi mati gara-gara sikap seorang guru yang seperti itu. Betul Bu? Tidak boleh dong seorang guru mematikan potensi putra-putri kita, tidak boleh. Harusnya dia bersikap sabar. Jangan kemudian menghancurkan sebuah kebanggaan seorang anak. Apa jadinya kalau sikap perilaku yang menghancurkan kebanggaan anak itu ada di rumah kita? Dan itu sering terjadi. Gara-gara apa? Tidak paham. Contoh balita. Balita itu sedang bertumbuh otaknya. Tapi tahukah Anda, satu bentakan seorang tua kepada anak, oi, anak kaget dan menangis, 1 miliar sel otak anak ini kemudian pecah. Satu bentakan bisa memecah 1 miliar sel otak anak yang sedang tumbuh untuk balita. Pertanyaannya, berapa kali bentakan-bentakan ini dengar anak kita? Dan berapa tahun itu terjadi? Lalu tiba-tiba sang ayah mengeluh, Pak Edi kok anak saya kok lamban dalam pendidikan, kok kayaknya kok nggak tahu apa-apa. Ini gimana sih Pak Edi? Penyebabnya ya orang tuanya ini, suka bentak-bentak anaknya, merusak otaknya. Nabi saja memberi contoh kepada kita, Rasulullah. Begitu ada seorang anak kecil digendong sang ibu, Rasulullah ingin memeluknya, kemudian dipeluk. Tiba-tiba sang anak ini kencing, ibunya mau merebut. Tapi Nabi mengatakan,
Baru setelah selesai diberikan sama yang itu. Kemudian Nabi berpesan, wahai ibu, baju yang kena kencing anakmu ini akan hilang najis ketika aku cuci. Tapi hati anakmu yang kau rebut dan itu menjadi kaget terkejut, bagaimana engkau memperbaikinya? Ini akan lama membekas di hati anak. Masya Allah. Nabi kita memberi contoh yang luar biasa. Dan kita ini banyak bersolawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi sering perilaku kita justru sering membuat Nabi kecewa. Nabi menangis, Nabi tidak ridho. Maka berapa banyak orang bersolawat tapi justru menyakiti hati Rasulullah. Maka ayah dan bunda, mudah-mudahan kehadiran kita di sini sebagai sarana kita untuk beristighfar tentang pola asuh kita selama ini. Dan dalam rangka untuk memperbaiki kualitas pola asuh kita. Saya belum sempurna, saya masih punya kelemahan. Tapi saya sama dengan panjenengan, saya pengen belajar, saya juga punya guru, saya punya ustadz, saya sering datang minta saran, saya minta petuah, saya minta anjuran, saya juga sering baca buku, saya sering ikut seminar, saya juga punya para coach yang membantu saya juga. Sama. Maka hari ini kalau Fitrah Insan ini mengadakan acara seperti ini dan panjenengan mau hadir, Masya Allah, luar biasa. Halo. Ini gimana, lanjut? Ini snacknya sambil disambi loh ya, boleh ya? Jangan cuma dianggur ke. Saya yakin Anda itu orang cerdas. Ciri orang cerdas itu makanan masuk, ilmu masuk. Tapi kalau dia merasa justru itu Pak, aku kalau mangan ilmu udah masuk, ya jangan makan dulu ya. Gitu. Monggo, sudah dipersilahkan. Ini nih ya, orang tua yang mampu menunjukkan arah, ini harapan kita nih. Suami istri harus kompak ini. Ayah sebagai pilot, bunda sebagai co-pilot. Kalau ayah tidak ada, berarti bunda menjadi pilot sekaligus co-pilot. Atau sang bunda ini, single parent ini harus mencari orang yang bisa menjadi partner dalam mendidik anak. Konsultan, ya para mentor, mungkin pamannya dan sebagainya. Ya, ini perlu. Kalau sendirian berat. Anda yang para single parent harus punya orang yang ahli dalam diajak diskusi tentang anak-anak kita. Maka saya di Semarang mendirikan Akademi Parenting Semarang, itu isinya ya ada ayah bunda yang mau belajar dan juga ada para single parent yang belajar karena mereka ingin memahami anak-anaknya seperti itu. Ya, oke, jenis kelamin anak berbeda-beda ya pengaruhnya, Anda harus tahu. Ini nanti materi boleh di-copy ya Pak Wawan ya. Kalau ada orang tua yang mau memahami, saya akan masuk ke sesuatu yang lebih esensial saja ya ini ya. Laki-laki perempuan beda, ini kita harus paham. Ya. Kemudian ada sifat bawaan orang tua. Ada sifat-sifat orang tua yang melekat pada diri anak. Bapak Ibu yang menarik, saya banyak menangani anak-anak SMA yang bermasalah. Nakal lepol. Begitu saya curhat sama bapaknya terus terang jujur. Kijane nakale kaya aku, Pak. Oh gitu, Pak. Iya, aku luwih beling meneh Pak Edi. Waduh. Dia cerita, ternyata itu menurun. Di Jepang ada sebuah riset tentang tikus. Ini perhatikan nih. Tikus yang diriset, dia hamil, ya tikus yang hamil diriset, kemudian tikus ini mengalami stres, depresi, itu kemudian melahirkan. Nah, anaknya itu juga dites, diobservasi. Saat tikus tadi anaknya hamil, ternyata saat hamil juga mengalami kecenderungan mengalami stres, depresi. Jadi ternyata perilaku orang tua itu nurun pada anak. Saya pernah menangani anak SMP kelas 1 yang dia tidak bisa bergaul dengan teman-temannya. Susah, tidak punya teman. Kemudian bapak ibunya saya undang, datang ke kantor saya tanya, ini dulu kalau boleh saya tanya, kelas 1 SMP tidak punya teman, itu sama dengan siapa? Loh kok dua-duanya ngacung? Saya Pak, loh berarti bapaknya dulu mengalami hal yang sama. Oh Pak Edi, aku bisa bergaul zaman SMP. Ibunya juga sama, temannya sedikit. Berarti secara genetik program ayah itu menurun pada diri anak. Terus saya tanya, Bapak dulu ngatasinya gimana?
Saya cari teman dekat yang kemudian membantu saya mengenalkan ke teman-teman yang lain. Nah, itu aja dilakukan sekarang. Bapak cari teman yang dekat, diakrabkan, entah dikasih hadiah, mah dikasih es krim, pokoknya kamu jadi teman anakku ya, ajak dia untuk mengenalkan. Alhamdulillah itu berhasil akhirnya. Halo, bisa dipahami ya? Bu, kalau Anda punya masalah, tolong ajak suami bakso atau mie ayam. Mas, jujur, jane iki meh padha sapa iki? Anak kita tuh, ya, ayo. Pasti ada itu, pasti ada. Walaupun tidak mesti, kadang-kadang bingung juga ini dari mana. Kalau tidak ada kemungkinan itu pengaruh dari luar. Dia meniru orang lain, meniru film, meniru TV, meniru budenya, meniru Pak D-nya. Halo, Bu. Ini anak kita, siapa yang anaknya pinter? Ada tuh di sini ya? Mirip siapa? Rebutan, langsung aku. Jujur, kalau tempat saya, kalau pinter, itu niru istri saya. Dia selalu ranking 1. Saya ini ranking 10 ke bawah terus. Saya itu kekuatannya di kreativitas. Cuma ini hati-hati nih. Bapak saya dulu pesan sama saya, Ed, saya anak pertama, ini hati-hati nih. Ojo gelem dadi dosen. Kenapa Pak? Saya waktu itu SMA. Dosen ini mumet, sinau terus. Oh iya. Anda tahu, saat saya kuliah di Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, saya adalah mahasiswa pertama yang dipanggil oleh ketua jurusan, ditawari formulir untuk dijadikan dosen. Kira-kira apa jawaban saya? Saya menolak. Enggak Pak, saya enggak suka jadi dosen. Padahal secara genetik, setelah saya tahu genetik saya cocok jadi seorang dosen. Karena saya itu alirannya adalah aliran ilmu pengetahuan, suka dengan ilmu pengetahuan. Bahkan sampai sekarang, saya ngisi seminar terus, itu sinau terus. Saya ikut ambil sertifikasi di Jakarta sampai Malaysia, itu juga belajar terus. Halo. Dan sekarang, kalau seandainya saya menjadi seorang dosen, saya mungkin sudah menjadi profesor di Universitas Diponegoro. Tapi kan hidup tidak boleh untuk disesali. Mungkin Allah menginginkan saya bertemu dengan bidadari dari Gondosuli mungkin ya. Sehingga digeser, kowe kira ini jalure jodoh mungkin yang kene ya jodoh kuno gitu. Bisa jadi gitu kan. Maka harus disyukuri. Ya, maka nggak boleh menyesali ya. Tetapi maksud saya, Anda jangan sampai memberi arahan yang justru keliru bahwa ini potensi dia. Ojo pernah jadi polisi loh, padahal badannya hebat. Iya. Padahal ojo jadi pengusaha, mumet bahwa dia ini calon pengusaha. Ojo kakean golek duit, nah dia itu senang duit, nah kan benar juga ini kan. Loh, semua orang senang duit, tapi ada satu kecerdasan yang anak ini benar-benar senang banget duit. Ada, nanti coba kita lihat ya. Ini ada 4 dimensi potensi. Tentang potensi fisik, intelektual, emosional, spiritual. Ini kita juga harus memahami potensi anak kita. Ada 2 bagian otak. Anak kita cenderung otak kiri atau otak kanan. Ya, kalau anaknya itu disiplin, rapi, senang menulis, senang menghitung, dikandani mudah manut, mudah diarahkan, cenderung otak kiri. Sing dikandani wangel, dikon nengen palah ngiwo, dikon ngidul palah ngalor, ya, sakarepe dhewe, dikandani kok wangel palah joget-joget. Ini cenderung otak kanan. Maka jenengan harus tahu, ngandani orang otak kanan itu jauh bikin lebih mules dibanding otak kiri. Jadi Anda harus siap, ya Allah ini otak kanan. Maka harus ekstra. Ya, kalau Anda punya anak seperti itu, bisa jadi anak otak kanan, senangnya gambar-gambar, warnai, nonton TV. Wah, nah ini kita harus tahu. Memang cara untuk mengenalinya memang ada beberapa metode ya. Paling bagus dari perilaku. Kalau dia itu suka merapikan sesuatu, disuruh nyuci piringnya sendiri dan dia bisa rutin melakukan, itu orang-orang otak kiri, anak-anak otak kiri.
nanti bermaam dicuci sendiri ya, dia bisa. Disiplin, itu otak kiri. Tapi sing lalinan, tinggal melayu main, itu cenderung otak kanan. Iya. Nah kalau tidak jelas, mungkin tidak punya otak. Ya pasti punya otak ya, cuma kita harus meraba-raba. Tidak boleh menyerah untuk memahami anak. Tidak boleh menyerah. Nah ini memang long life education. Nah ini, Bapak sekalian, inilah alat teknologi yang saya gunakan untuk akhirnya mengetahui bagian otak anak kita itu yang mana yang paling kuat. Dengan alat ini, dengan hasil tes ini, saya akhirnya bisa membantu mengarahkan pola asuh yang tepat bagi anak ini, cara belajar yang tepat, cara mengarahkan pada kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang tepat, sampai kemudian nanti ke jalur pendidikan, pilihan profesi dan bisnis. Ya, maka sekali tes nanti akan bisa berkomunikasi dengan saya sampai anak ini dewasa. Ya, lewat WA atau mau ketemu pas saya ke Temanggung bisa ketemu saya. Itu jangka panjang, layanannya itu jangka panjang. Bahkan sampai bisa merekomendasikan pilihan jodoh yang direkomendasikan. Maka saya termasuk konsultan pernikahan juga, Pak. Ya. Jadi ada anak yang mau dinikahkan, kemudian mertuanya datang ke tempat saya, Pak Edi, ini anak ini mau menikah, tolong tes. Tes dua-duanya, akhirnya saya tunjukkan pasangannya, kekuatannya di sini, bagaimana cara membangun kebahagiaan, apa yang harus dilakukan, ini luar biasa. Ya. Bahkan ada seorang janda datang ke saya, membawa calon suaminya, dites. Pak, aku cocok gak karo wong iki? Tak bawa. Ini kok juru ramal ya. Hasil tesnya ternyata ini sangat bertentangan tapi sangat berat. Bu, ini harus ekstra berat. Kalau jenengan mau menguji suami, tolong diberikan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Bisa nggak dia melakukannya? Ternyata nggak bisa. Suaminya ternyata tipe egois. Janda ini punya anak 3, dia butuh laki-laki yang mau ngopeni anaknya. Ternyata suaminya nggak tipe itu, dia justru pergi ke Indonesia. Dia tuh sibuknya minta ampun, dia tuh hanya ngirim, kalau datang ke rumah maunya ngirim duit dan tidak mau dengar anak rewel. Suatu hari saya uji, coba diajak makan bareng, suamimu sabar enggak melihat ulah anak ini? Anak itu disuruh anteng enggak bisa, tiga-tiganya itu usil. Langsung suaminya marah-marah, terus keluarkan duit 100, tak kasih, diem ya. Anaknya itu bareng-bareng apa? Uang 100 disobek semua. Gimana mas, masih mau sama aku? Orang situ, tobat. Ternyata hasil tesnya bisa untuk memprediksi kecenderungan perilaku seseorang. Nah ini contoh, maka jangan sampai salah pilih. Ya, salah pilih. Nah ini ayah bunda sekalian, ini ada contoh. Contoh nih, kita sambil melihat anak kita. Halo. Ini sambil mengira-ngira, meraba-raba anak kita. Kita coba ini Steven, itu dari S-T-I-F-IN ya. Jadi dari sini ke kiri ini S-T-I-F-IN. Kita akan bahas yang S dulu. Ini anak ini tipenya adalah anak yang aktif luar biasa. Anak-anak usia 1 sampai 5 tahun sampai 7 tahun cenderung gerakan fisiknya banyak. Oke, maka kadang-kadang kita merasa semuanya S, padahal belum tentu. Oke, tapi saya ingin jelaskan dulu, yang S ini cenderungannya geraknya banyak, baterainya double, enggak punya capek. Oke ya. Koncone wis kesel, bapaknya kesel, ibu kesel, diurung. Terus, ya, ini tipe-tipe sensing. Tipe-tipe sensing itu S. Yang kedua, tipenya adalah dia itu punya otot yang kuat. Ngangkat topo tuh, ngangkat tigasan, dorong, itu kuat, fisiknya kuat. Yang ketiga, punya ciri kalau belajar itu melihat contoh. Diajari, dia melihat, dia bisa. Tapi diomongi, nggak ada contoh,
nonton, dia tidak bisa. Dia belajar dengan cara melihat langsung. Jago acting, jago meniru. Kalau lihat di film, ini langsung bisa meniru seperti Upin Ipin. Ada orang senang di TV, ditiru cepat sekali, menari cepat sekali karena dia melihat tiruan, melihat dengan cara memfoto apa yang dia lihat. Ini kemungkinan dia sensi. Anak ini punya potensi hebat, yaitu apa? Daya hafalnya luar biasa, memorinya bagus. Jadi kalau masuk sebagai calon penghafal Quran ini cepat sekali, hafalannya akan cepat sekali. Potensi ini bisa disalurkan ke sana. Yang kedua, masuk direkomendasikan ke jalur pendidikan yang banyak hafalannya, seperti farmasi, kedokteran, mungkin teknik, ya. Itu bagus diarahkan ke sana. Anak ini termasuk anak yang cenderung banyak bergerak, kalau bisa itu jadwal hariannya tuh rutin, jam 4 bangun, sudah ada jadwalnya. Anak ini akan mudah diarahkan dengan cara seperti itu. Dan dia senang duit. Ono bayarannya ra, gitu loh. Aku juga piro, itu lah. Itu anak ini mengejar uang. Ya, maka ini bisa jadikan alat untuk mengarahkan dia. Oke, kalau kamu bisa begini, tak edit, piro, 1000, halo 1000 tok. Nah itu, dia tuh, orang yang gelem beda, dia ngoyak duit. Oke. Dan dia ingin membuktikan, kalau ngomong sama anak ini, coba buktikan kamu bisa. Bapak ingin melihat, ibu ingin melihat, itu begitu. Yang kedua, T. Ini otak kiri ya, otak kiri, ini menghadap ke sana, otak kiri semua. Anak ini pinter. Anak T, ciri-cirinya itu anaknya disiplin, ya, mudah diatur. Kalau duduk itu dia tuh formal, tenang, ya, taat pada aturan, pinter, banyak bertanya, kritis, membuat kita sering kewalahan dengan pertanyaan-pertanyaan dia. Di sekolah cenderung menjadi anak yang pinter, ranking 1, 2, 3. Kami banyak menemukan anak-anak T pasti akademiknya bagus. Logika, ini menjadi calon anak-anak yang cerdas. Dia suka mengatur, dia sukanya tahta, pengen memimpin, pengen mempengaruhi. Bahkan bapaknya diatur, ibunya diatur. Itu gini, bapak gini. Itu ya. Ini dia suka mengatur. Ini anak-anak T. Ya. Dia harus dilatih berpikir. Coba Dek dipikir, menurut kamu gimana? Ayo dipikir toh. Nah, itu dia suka berpikir. Logikanya bagus. Ya. Oke. Kemudian ada anak I, kita masuk ke otak kanan ini. Anak ini imajinasinya kuat, tukang menghayal, jago fantasi, sulit diatur, suka berkhayal, gambarnya tuh aneh-aneh, buat rumah tanpa pintu. Ibunya marah, lah mlebune piye? Mikir toh Bu. Terus ibunya buat pintu di gambarnya, dia marah-marah, jengkel, dihapus. Kok iso iki piye? Rumahmu masuknya piye? Ibu tuh ndak cerdas sih, gitu. Kita semua pemilik rumah itu punya chip di sini. Kalau mau masuk rumah tinggal tekan, set kita hilang masuk ke rumah. Pakai teknologi namanya teleportasi. Menghilang, set masuk rumah. Nah itu anak I. Kreatif khayalannya gede. Ibu yang ndak mudeng langsung ngomong gini, halah ngapusi ra ono iki jan. Kowe iki kaya wong kentir wae gitu. Ini ibu yang ndak paham. Kalau ibunya paham, wah hebat sekali kamu pintar. Berarti pakai ilmu pengetahuan ya. Iya Bu, kita bikin chip di sini. Yang membuat siapa? Profesor. Wah. Anak ini sangat gila dengan teknologi dan pengetahuan baru. Imajinasinya, khayalannya sangat tinggi sekali. Biasanya cita-citanya itu aneh-aneh, pengen jadi astronot, pilot, pengen jadi apa? Robot gitu ya. Jadi polisi, tentara, dokter biasa. Dia pengen menjelajah luar angkasa. Dia pengen jadi Superman, pengen jadi Batman. Kadang-kadang pilihannya berubah-ubah. Fantasinya luar biasa, anak ini, tipe ini. Dan sulit diatur anak ini, wangel. Dikandani wangel lalinan gitu. Ya. Ini anak ini. Kreatif, anak kreatif suka dengan kesenian, suka gambar-gambar dan warna-warni. Kemudian yang keempat, F. Sambil mikir ya Bu, ojo-ojo anakku kayak gini ya. Mungkin ada kombinasinya. Anak F ini dikenal anaknya baperan, pemalu, cengengan, isinan. Sidi-sidi gitu.
ya, sesek ya. Biasanya ada kaitannya dengan penyakit yaitu penyakit pernafasan, asma. Ya, semakin nervous, asma akan semakin kumat. Yang kedua, selain mudah cengeng, baperan, anak ini, yang F ini, anaknya itu suka ngomong. Kalau sudah ngomong itu tidak bisa direm. Omongan yang paling disukai adalah tentang dirinya sama tentang teman-temannya. Dan biasanya temannya itu banyak sekali. Saya punya anak yang feeling ini. Hampir setiap hari temannya itu mampir di rumah ngampiri, Noval. Padahal meh tidur, meh ujian, diampiri terus. Wah, ini anak feeling tenang. Kita akhirnya mengatur teman-temannya, ini Noval sedang belajar. Oke ya, oke ini temannya banyak, kemudian dia itu suka dengan kasih sayang, cinta itu simbol kasih sayang. Ada lagi yang terbaru, itu penemuan terbaru itu insting, anak insting itu otak tengah. Dia suka berkorban, rela berkorban demi orang lain, suka menolong. Dikasih roti diberikan temannya, itu contoh. Kalau bawa bekal, dia selalu mikir teman-temannya, ini insting. Anaknya selalu ceria, tidak mudah baperan. Kalaupun dia sedih, dia mudah sekali memaafkan sahabat-sahabatnya. Itu anak insting. Dia mencari kebahagiaan. Anaknya serba bisa. Nah ini Bu, maka ini perlu kita ketahui, perlu kita kenali. Hanya sekali saja tapi bermanfaat untuk seumur hidup. Sampai nanti dia dewasa. Ini. Nah inilah sebagai gambarannya, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Nah bagaimana cara mengenali potensi kecerdasan anak kita? Pertama dengan diamati. Anda harus rajin-rajin mengamati anak, ciri-cirinya seperti apa. Yang kedua dilatih dengan sebuah pekerjaan atau kegiatan, dia bisa apa tidak. Kalau bisa berarti dia punya potensi. Yang ketiga mungkin trial and error, diuji, kalau gagal berarti enggak jadi. Maka Anda kalau cari tempat kursus, cari yang ada trialnya, uji coba dulu, gratis, langsung bayar sih, ya. Jangan sampai diikutkan bayar lama, mahal, ternyata bosenan. Anak bosenan biasanya ini akan cepat menghabiskan uang, harus trial dulu. Yang keempat memaksa, boleh dipaksa, tetapi jangan sampai anak ini kemudian merasa tertekan dalam jangka panjang. Kalau dalam 3 bulan dia masih kelihatan terpaksa, ya sudah dialihkan ke yang lain. Tapi kalau dipaksa kemudian dia menemukan temannya, kemudian dia enjoy, senang ketemu gurunya, dia nikmat, lanjutkan, tidak masalah. Ya. Nah, kalau ternyata kita bingung, sudah diamati, dilatih, trial error, tidak bisa, dipaksa juga tidak bisa, berarti kita butuh alat, menggunakan alat tes. Ada 2 alat, yang pertama adalah paper and pencil test. Ini digunakan para psikolog, anak dikasih kegiatan gambar, disuruh ngisi, nulis, baru diobservasi, gitu Pak Wawan ya. Itu butuh waktu yang cukup panjang. Ya, kadang anak bosen. Nah, yang kedua itu dengan biometric test, yaitu dengan bagian tubuh biologisnya, yaitu kalau tempat kami sidik jari, itu dites kemudian dianalisa. Ya, jadi dengan alat Stephen kita akhirnya mengetahui potensi itu dan kita terapkan namanya pendekatan psikogenetik untuk mengembangkan potensi anak-anak kita. Ini Bapak Ibu sekalian yang bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini sebagai pengantar dan nanti jika penjenengan melakukan tes di sekolah ini, nanti akan ada forum di mana akan ketemu dengan saya akan jelaskan hasil tes itu. Bisa langsung di kelas atau online melalui Zoom meeting. Demikian dari saya, monggo nanti kita bisa diskusi, jenengan punya problem apa nanti bisa kita bahas. Sebenarnya materi saya panjang tapi karena waktunya pendek, saya pengen kok kita sharing-sharing aja ya. Ini ada materi-materi tentang ya banyak sekali ini ya. Tapi next time deh. Ini kayaknya nanti kita perlu bahas-bahas lebih detail lagi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Ayah Edi Darmoyo yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa sekali. Boleh tepuk tangan untuk Ayah Edi Darmoyo? Ya, baik Ayah Bunda sekalian, untuk selanjutnya yaitu sesi diskusi nje. Ya, bagi Ayah Bunda yang mungkin mempunyai problem atau pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan
genetik intelijen yang tadi sudah disampaikan oleh Ayah Edi Darmoyo. Monggo untuk saat ini bisa langsung ditanyakan. Mungkin kita mulai dari sebelah sana. Dari sebelah timur mungkin Ibu yang mau ditanyakan boleh silakan berdiri. Monggo. Ada? Yang sebelah tengah mungkin? Monggo, sayang sekali loh ini pas ada Ayah Edi di sini kalau kita punya problem. Oh iya, Ibu, monggo. Parada maju aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Rizky. Saya punya putri umur 3 tahun. Kebetulan saya kerja di luar kota Temanggung. Jadi anak kan ikut mbahnya. Nah, selama tugas 5 bulan kemarin, 5 bulan tugas, saya ketemu anak saya itu paling seminggu sekali atau kadang sebulan sekali. Iya, ketemunya. Karena memang jauh. Nah, kebetulan selama saya tinggal kerja itu udah terbiasa, mungkin jarang ketemu, jadi tidak paling lewat video call. Nah, kemudian setelah selesai tugas saya kembali ke rumah itu rewel sekali. Jadi saya kalau misal ada tugas lagi susah mau ninggalnya, tapi itu terus sampai 1 bulan ini. Jadi masih sering rewel. Tiap kali saya ganti baju kalau mau pakai berangkat dinas itu pasti langsung jangan pakai baju itu. Jadi saya sekarang kalau mau izin keluar gitu harus pakai baju biasa dulu baru bisa ganti baju di luar gitu loh Pak. Jadi mungkin ada saran dari itu. Ya, tipsnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi mungkin? Kita tampung dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tika, Pak. Saya punya anak juga umur 3 tahun. Kebetulan anak saya ini aktif kategori hiper mungkin ya. Nggak bisa diam. Barang semenit pun nggak bisa diam. Anaknya itu gampang, istilahnya marah, gampang marah. Terus kalau lagi tantrum itu nggak bisa di gimana, nanganinya bingung gitu loh. Gak bisa dihentikan, nanganinya bingung. Tapi kalau sama, kan saya juga kerja, saya pagi kerja pulangnya sore, suami pun juga gitu. Kadang suami pulangnya seminggu sekali, di rumah sama mbahnya. Kalau sama mbahnya metodenya mengasuh itu asal anaknya diam. Jadi semua yang pengen anak itu dikasih. Begitu sama saya sama suami, kalau itu nggak manfaat buat anaknya kan dihentikan. Itu sering tantrum gitu loh, jadi bingung mau gimana itu pola ngasuhnya. Makasih. Ya, terima kasih Bunda atas pertanyaannya. Mungkin cukup 2 dulu nggih Ayah, Ya, langsung dijawab. sementara 2 dulu. Ya. Yang lain sambil mikir dulu. Ya, jadi begini Ibu sekalian, pengaruh lingkungan dalam proses anak akhirnya menjadi anak yang semakin besar, kemudian dia bisa berpikir dan berperilaku, itu peran lingkungan, yaitu siapa yang mengasuh dia, itu perannya 80%. Sangat besar sekali pengaruhnya. Anak dari pasangan yang dia itu aktif, terbuka, mudah ngomong, tapi diasuh seorang perawat yang pendiam, tertutup, kemudian suka ngambek, itu sifat itu akan nempel pada diri anak jika ini dibiarkan terus berlangsung lama.
Maka kita bisa memahami bagaimana seorang anak yang selalu diujo oleh kakek neneknya. Bahkan ketika dia mungkin nangis terus dikasih, semua diberikan, maka ini akan menjadi pola asuh yang dia dapatkan dari kakek neneknya, yang akhirnya berbeda dengan harapan dari ayah kandungnya. Oke. Kemudian anak yang ditinggalkan karena jarang bertemu sama orang tuanya, itu pasti ada kerinduan. Ibunya tuh dianggap punya utang, Mbak Ria ya, punya utang. Maka begitu dia pulang, wah nagih kan, bahkan tidak boleh pergi lagi gitu ya. Oke, usia berapa? 3,5 tahun. Oke Ibu sekalian, saya ingin sampaikan di fase ini, kayaknya menjawab masalah ini harus dengan ilmu ini. Ini fase perkembangan anak. Anak usia 0 dalam kandungan, artinya belum lahir, sampai usia 7 tahun itu masuk di fase tanam. Mereka seperti lahan yang subur, siap ditanami apa saja. Jujur, sholat, ngaji, sabar, disiplin, rajin, mandi pagi, mandi sore, kalau makan pakai tangan kanan, baca bismillah, ngaji, baca Quran, sholat, itu pada usia 1 sampai 7 tahun. Kalau tadi Pak Kurniawan 4 sampai 9 tahun ya. Ini di fase ini anak itu sangat mudah ditanami apa saja. Termasuk ditanami pring, wetri, ya, tumbuhan yang berduri, tumbuhan yang pahit, tumbuhan yang keras, tumbuhan yang apa aja akan tumbuh juga. Artinya ditanami nilai-nilai yang jelek, dia akan mudah meniru. Dan di usia ini juga anak itu mudah ditanam, kemudian kalau ada tanaman yang sudah kadung masuk tapi tanamannya jelek, ini mudah dicabut. Kenapa? Masih gembur lahannya. Maka perilaku anak adalah cermin dari nilai proses belajar yang sudah terlanjur tertanam pada diri anak. Anak akhirnya tidak boleh ibu bekerja. Berarti belum ditanamkan kepada anak tentang mengapa ibu bekerja, untuk apa ibu bekerja, itu belum masuk. Maka usia ini penting. Kita harus tahu kenapa kok dia nggak mau ibu bekerja. Aku kesepian. Oke, maka dengan dia mengatakan aku kesepian, kita jadi tahu bagaimana caranya mengajari anak untuk mengatasi rasa kesepian itu. Itu Mbak Ria ya. Diajak berkomunikasi, laki-laki itu perempuan. Perempuan itu lebih pakai perasaan. Ya. Ajarkan dia nilai tentang mendukung ibunya, mendoakan ayahnya, kemudian tanamkan sholat, kemudian pahamkan dia tentang profesi ayah, pekerjaan ayah, dipahamkan dulu. Kalau itu memang sulit, memang dia tuh anak-anak memang butuh dekat sama ibunya, itu fitrah. Jadi kalau Anda hari ini bekerja kemudian lama meninggalkan anak, itu ada fitrah anak yang tidak dia dapatkan. Dan itu nanti harus ada kompensasinya. Ya. Dan Anda harus menebus itu dengan segala cara agar anak itu kemudian merasa bahagia. Ya. Maka kita perlu lihat bagaimana dampaknya bagi anak, apakah dia merasa ditipu, merasa dikhianati, atau dia akhirnya bisa menerima mamahku bekerja. Maka ini penanaman nilai. Tanam nilai. Persoalannya adalah saat kemudian anak ini kita tinggalkan tadi ya Bu ya, siapa yang menanamkan nilai-nilai setiap hari saat kita tinggalkan? Ayo siapa? Apakah dia adalah orang-orang yang hebat? Apakah mereka orang-orang yang soleh? Apakah mereka yang satu visi dengan kita dalam membentuk anak kita? Kita ingin anak ini menjadi anak yang hebat secara akademik, anak yang sopan. Kita ingin dia menjadi anak yang soleh-solehah. Tapi ternyata anak kita dididik oleh orang-orang yang mengajarkan cara-cara Yahudi, cara-cara Nasrani, cara-cara Majusi. Kita tidak bisa memantaunya, maka ini akan membuat anak itu tumbuh di luar harapan kita. Oke. Maka caranya, anak bangun pemahaman, tanamkan nilai. Tanyakan.
Kenapa sih? Ya. Jangan sampai anak itu diam-diam kemudian merasa tersiksa, dia itu merasa disingkirkan. Kita harus bangun penanaman nilai. Saya banyak menangani anak-anak yang dia itu ketika remaja, anak perempuan terutama, ini perhatikan, anak perempuan itu ada rasa pengen dekat sama ayahnya. Maka kedekatan seorang bapak kepada anak perempuan itu relatif kebutuhannya sangat besar. Ada anak SD perempuan, ketemu sama ayahnya 6 bulan sekali karena ayahnya seorang pelaut. Ya, oke, no problem. Banyak kejadian yang membuat sang ibu ini akhirnya tahu kenapa. Sang ayah itu selalu, sang anak ini pengen ketemu sama ayahnya, tapi ayah katanya sibuk. Dia bisa dihubungi, pada ada telepon, ada WA, tapi sibuknya minta ampun. Suatu hari gurunya di sekolah menerima surat dari sang anak ini. Di situ tertulis, Bu Guru, aku ingin bunuh diri karena ayah nggak lagi sayang sama aku. Ini seorang anak perempuan itu biasanya lebih pengen dekat sama ayah. Maka kasus anak-anak perempuan yang kemudian lari sama om-om, akhirnya mudah berganti-ganti laki-laki, bahkan menjual dirinya hanya demi rupiah dan mau sama orang tua, apapun yang penting dibayar, itu kebanyakan tidak punya kedekatan dengan sang ayah. Jadi secara emosional, kebutuhan kasih sayang dari seorang ayah tidak didapatkan oleh anak gadis ini. Kosong. Akhirnya dia begitu diapusi oleh laki-laki, dia rela memberikan itu semuanya. Oke. Ya. Ini berbahaya. Maka tolong tanamkan nilai di usia ini. Ibu tadi usia berapa, Bu, yang tadi yang bertanya di sini? 3 tahun. Nah, ini sama di fase tanam. Butuh penanaman nilai. Maka ibu kalau ingin menjadikan dia anak yang tidak tantrum, kamu kok gitu gimana? Kamu malu enggak sih? Aku malu. Bangun komunikasi agar dia tidak begitu. Kemudian setting lingkungan agar mendukung kita. Maka ini problem beratnya adalah kalau diserahkan ke kakek nenek kita. Kadang mereka tidak paham. Ini agak susah. Maka kita harus rela sebagian diri anak kita terbentuk dari orang lain. Kalau orang itu selaras dengan ajaran Islam, no problem. Dididik guru-guru fitrah insani, yang soleh-soleha, yang cantik jelita, yang sabarnya minta ampun, tidak masalah. Tapi jika dididik tanpa dasar iman, ini kita harus rela. Sebagian dari pertumbuhan anak kita pasti akan mengecewakan kita. Tidak ada rasa hormat pada ibu, tidak ada rasa terima kasih, ibu mau pergi tidak salim, tidak mendoakan, itu berarti belum ditanamkan. Maka perilaku anak yang negatif adalah PR buat orang tua untuk menanamkan nilai-nilai yang positif dan mencabut hal-hal yang jelek pada dia. Dek, ini enggak boleh. Tapi eyang kok begitu, ayo, berat sekali. Lingkungan 80% pengaruhnya. Paham ya? Bu, paham ya? Jadi problemnya adalah karena yang menjadi apa ya? Kalau petani itu apa? Sing menekuni lahan, mengawasi lahan sawah itu bukan kita. Dia ditanami oleh banyak orang. Dan waktu kita untuk menjabut nilai tanaman yang jelek habis. Kita sudah lelah. Maka nanti tiba-tiba kita saat punya waktu luang untuk anak, saat dia sudah SMP, lahannya sudah masuk fase model, lahannya sudah keras, dicabut itu angelepol. Oke, kita harus butuh sesuatu yang luar biasa. Maka saran saya, kalau Anda memang sekarang ini dalam keadaan mengejar karir, mengejar jabatan, dan anak menjadi tersia-siakan atau terabaikan, cari sekolah yang terbaik. Yang kedua, minta lingkungannya, ayah bundanya untuk juga mengajarkan nilai-nilai yang kita harapkan, sholatnya bagaimana. Kemudian yang ketiga, kalau ada waktu ketemu anak, gunakan semaksimal mungkin untuk ngobrol sama anak. Nah, orang tua kita sering kan sudah tua, palah ketitipan putune. Ini juga berat juga jane. Aku ki saate leyeh-leyeh palah gulu ngopeni putuku yo.
Memang dia itu sayang, tapi jane itu lemes, jane itu protes. Aku ki jane yo kesel to Pak Edi, tapi anakku iki lho. Lah ibu kok ndak mau? Ya aku jelas yo ora gelem to, aku yo sakake anakku ya ora tak tulung aku. Nek ibu gimana? Aku yo kesel jane. Saya sering jadi tempat curhatan para nenek-nenek ini. Ya sudah tua tapi masih gendong loro. Ayo, ayo kita ini berpikir tentang titipan Allah kepada kita. Bangun pengertian, tanamkan sebuah sikap. Kalau itu masuk, alhamdulillah. Tapi kalau dia sudah nggak mau terima, oh ini berarti ada problem nih. Dia merasa aku nggak bisa. Kasih dia imbalan. Kalau anaknya ekstrovert, nih ya Mbak ya. Nanti kita lihat kalau mau konsultasi lebih detail, kita lihat dulu. Kalau ekstrovert dikasih imbalan, kasih hadiah, dia akan mau menerima. Nanti kita lihat di hasil tesnya apa. Halo. Hai. Gitu ya. Jadi Ibu, tantrum itu anak harus dikasih tahu dulu. Syukur kalau pas tantrum direkam. Itu bagus. Siapa tahu anak ini belajar dengan cara melihat. Kemudian dia izin, aku izin ngono meneh. Gigi, kowe kayak tantrum kayak wong kentir iki lho. Kayak tantrum kemudian cari kucing yang sedang begitu juga. Nih, kayak kucing gitu. Dia malu. Setelah malu yuk jangan begitu. Ya. Cari waktu untuk menyampaikan pesan. Contoh nih, Bapak sekalian, yang sering saya pakai untuk menyampaikan pesan itu ada 2 momen. Yang itu pertama adalah saat mau makan bareng, yang kedua saat habis sholat, kita sholat bareng di rumah jamaah. Saat itu gelombang otak sedang alfa, sedang tenang, sedang seneng. Bagaimana nggak seneng? Ada KFC, anak gitu. Boleh makan Pak? Belum boleh makan. Bapak mau menyampaikan sesuatu. Yo Noval, kamu kemarin kok bentak-bentak ibu kenapa? Saya di rumah saya, kalau ada anak bentak-bentak ibunya dan tidak taat sama ibunya, saya marah besar Pak. Wajib bagi saya untuk mengingatkan anak saya sama ibunya harus yang sopan, harus yang taat. Tapi ibu tuh jengkelin. Nah ini kebanyakan istri kita juga jengkelin. Ini juga PR saya juga gitu loh. Kue seorang ngomongnya si alus, aku jarang yang pengen alus tapi kok jengkel terus. Nah ini ibu-ibu kita, para ibu itu gitu problemnya. Tetapi pendidikan kepada anak tidak boleh berhenti hanya gara-gara seperti ini, nggak bisa. Saya mengatakan wajib hukumnya sama ibu, kamu harus baik. Kalau kamu membuat ibu kecewa, harus segera minta maaf. Itu saya sampaikan Bu. Nah, saat mau makan itu pendidikan yang paling efektif. Ibu bawa es krim, mulai hari ini, gini ya Dek ya. Ya, jangan makan dulu. Memang risikonya dia nggak fokus ke omongan kita, ke es krimnya. Tapi itu otak anak itu terbuka saat dia sedang merasa happy. Maka pesan akan masuk dengan cepat. Yang kedua, habis sholat. Kita adakan acara kumpul, itu gelombang otak sedang reda, sedang dalam kondisi alfa, sedang membutuhkan sedang tenang sehingga diberi pesan-pesan baik, dia akan masuk. Atau anak mau tidur, itu diberi pesan juga bagus. Ya, doa dan sebagainya. Gitu ya Bu. Tetapi tips saya yang terakhir ini saya sampaikan, senakal-nakalnya anak, ibu harus berusaha untuk tetap membalas itu dengan kata-kata yang positif. Kita belajar dari ibundanya Yusuf Mansur. Yusuf Mansur cerita, sampai dia SMP kelas 1, kelas 2, itu dia nakalnya minta ampun. SMP kelas 2. Tidak pernah mau mandi setiap hari. Di sekolah, di kelas sering kencing dan di kelas. Itu Yusuf Mansur, dia cerita. Uminya marah, uminya jengkel banget. Bayangkan tuh perasaan seorang ibu punya anak kayak begitu. Begitu pulang diseret, sini ikut umi, tak mandiin. Dilepas, dimandiin pakai gayung. Dan disitulah Yusuf Mansur mengatakan inilah keajaiban terjadi.
Saat ibunya mandiin dengan rasa jengkel, yang muncul di kalimatnya, tak dongake sok ben sering datang ke Baitullah, sering ke Ka'bah, jadi ahli Quran, punya pesantren ya sob, bisa jadi orang hebat, kamu sering datang ke Mekah, Madinah, kamu itu pinter Quran, banyak santrinya. Jengkel, tapi omongannya doa. Kata Yusuf Mansur, inilah dalam biografinya, dia omongan umi saya itulah yang membuat saya bisa terjaga menjadi lebih mudah sukses dalam kehidupan dunia ini. Masya Allah. Maka Bu, kalau sedang marah tolong ditoto, kalau perlu punya kepean. Enggak gini, jujur, kalau sedang marah tuh omongan seorang terkontrol kan, maka Anda punya buku biografi diary lah. Ngomong gini, anak pertama omongannya ini ya. Anak mecah piring, piar, pecah piro, papat Bu, piringnya segede pas cilik, segede gitu ya. Ya Allah, tak doakan sok ben jadi pengusaha piring, sering berangkat ke Mekah ngajak ibu ya Dik ya, ya itu doa. Daripada ngomong asem tenang dikali mecah mana, ini mecah piro, pucah nanti diatur, pecah terus, sebel nyebeli. Nah ini, nah ya, doanya baik, gitu. Tiba-tiba mecahkan televisi, ya, tak doakan jadi pengusaha televisi, besok jadi punya TV yang besar, ya Allah. Ini Bu yang harus kita latih, Anda harus menyampaikan, membalas. Ini kalau sudah tidak bisa mikir lagi, balaslah dengan ucapan yang baik. Sampai hari ini istri saya pun masih belajar ngomong kalau pas jengkel ke anak. Tak doakan sok ben jadi pengusaha tour travel umroh ke Mekah Madinah setiap hari. Itu istri saya begitu sama mendoakan ini. Oke, Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat ya. Dan nanti jika Anda ingin diskusi dengan saya, barangkali nanti ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan melalui WhatsApp saya, WA, silahkan. Dan bagi yang mau tes, nanti silakan tes di tempat ini. Biaya tesnya satu anak itu Rp500.000, tapi berlaku sampai selamanya, sampai dia nanti dewasa. Sampai usia ya, sampai dia mahasiswa, bekerja, itu nanti bisa bermanfaat sampai masa-masa itu. Demikian dari saya. Ya, jika ada yang kurang nanti kita bisa diskusikan di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ayah, mohon untuk berkenan memimpin doa sekalian. Oke. Ibu Bapak yang dirahmati Allah, mari kita tundukkan kepala kita untuk berdoa agar Allah berkenan mengabulkan hajat-hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan terima kasih kepada Ayah Edi Darmoyo yang telah memberikan ilmu yang sangat luar biasa di siang hari ini. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Ayah Edi Darmoyo. Bismillah. Yuk, mari Ayah Bunda sekalian, kita kenali potensi putra-putri kita agar terhindar dari pola asuh yang tidak sesuai dan dijauhkan dari bahaya di masa depan. Baik Ayah Bunda yang kami hormati, untuk acara selanjutnya adalah penerimaan laporan perkembangan anak semester 2. Karena pembelajaran di tahun ini sangat spesial, ya, kita tidak ada tatap muka, hanya ada home visit dan tatap muka hanya beberapa saat kemarin. Maka nanti setelah ini nanti akan saya bacakan bersama siapakah nanti akan mengambil laporan perkembangannya, nanti akan berdasarkan wali saat home visit. Nggih, begitu nggih Ayah Bunda? Nanti akan kami bacakan setelah acara ini kita tutup. Baik,
Ayah bunda yang kami hormati, demikianlah acara Parenting Day pada hari ini. Tentunya sangat bermanfaat sekali ilmu yang telah kita dapat hari ini. Semoga mampu memotivasi kita semua agar menjadi orang tua yang bijak, cerdas, dan mampu mengantarkan serta mendampingi putra-putri kita semua dalam meraih cita-cita sesuai dengan potensi dan kecerdasan anak masing-masing. Baik ayah bunda, untuk acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami kurang serta lebihnya segala kesalahan kekhilafan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.